logika ya, normal aja gitu ya. Kita berandai-andai, itu toa itu kan memang kencang, memang. Nah, kalau ada orang yang protes, apa sih, oh nggak boleh gini-gini, mungkin ajaran gini. Oke, coba itu toa, taruh sangat dekat dengan rumah kalian gitu ya. Terus di dalam rumah kalian itu ada yang sakit, mungkin mama sakit, papa ada yang sakit, kakek, nenek, suami, istri, anak, mungkin cucu. Dengan suara kencang itu, kira-kira kalian rasanya bagaimana? Saya rasa kalau kita yang normal ya, telinga kita ini semua kayaknya normal ya, pasti merasa aduh gak nyaman. Ya sama orang lain pun demikian. Jadi sebenarnya kalau ada alasan yang gak setuju, marah, sebenarnya itu juga sangat tidak tepat. Kita ini sama-sama manusia loh ya. Kita punya panca indera yang sama. Ya, kalau sesuatu yang ngomong terlalu kencang, otomatis kan itu mengganggu. Ini biar Ibu Wonder Woman dulu ya. Oke, silakan Ibu Wonder Woman. Ya, shalom Pak Pol. Shalom. Shalom semuanya yang ada di Zoom. Ya, ini topik menarik kata Pak Pol, benar juga ya. Makin malam makin panas nih jadinya. Ya, dengar-dengar ngangkat tangan juga nih saya akhirnya. Bagus sekali memang surat edaran dari Menteri Agama ini. Sebetulnya ini bagus surat edaran ini dikeluarkan. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana pengawasannya nanti? Edaran sih edaran, pelaksanaannya bagaimana nanti di lapangan ini? Nah, kan ada yang pro, ada yang kontra. Nah, kalau kita berpikir secara logika ya, normal aja gitu ya. Kita berandai-andai, itu toa itu kan memang kencang, memang. Nah, kalau ada orang yang protes, apa sih, oh nggak boleh gini-gini, mungkin ajaran gini. Oke, coba itu toa, taruh sangat dekat dengan rumah kalian gitu ya. Terus di dalam rumah kalian itu ada yang sakit, mungkin mama sakit, papa ada yang sakit, kakek, nenek, suami, istri, anak, mungkin cucu. Dengan suara kencang itu, kira-kira kalian rasanya bagaimana? Saya rasa kalau kita yang normal ya, telinga kita ini semua kayaknya normal ya, pasti merasa aduh gak nyaman. Ya sama orang lain pun demikian. Jadi sebenarnya kalau ada alasan yang gak setuju, marah, sebenarnya itu juga sangat tidak tepat. Kita ini sama-sama manusia loh ya. Kita punya panca indera yang sama. Ya, kalau sesuatu yang ngomong terlalu kencang, otomatis kan itu mengganggu. Orang kita punya hak untuk hidup juga tenang kan. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk mau marah atau protes, tidak perlu seperti kita baca PKS katanya tidak setuju. Itu udah nggak kaget kita. Nah, bayangin kita saja yang Kristen ya di gereja, kita saja mau bermusik di gereja, kita pasang peredam. Itu apa? Salah satunya tuh kita tidak mau tuh mengganggu orang. Yang di sebelah, di samping, atau di mana, jangan sampai mengganggu lah begitu ya. Nah, kenapa kalian yang jelas-jelas dengan radius yang begitu jauh, sangat memang mengganggu. Dan itu tidak salah. Karena kita ini manusia dengan telinga semua yang normal, tiap hari disuguhin begitu, nyaman apa enggak? Jadi bagi saya ini memang bagus, cuman yang saya perhatikan ini, nanti di lapangan ini, penerapannya ini diawasi tidak. Kalau masih ada, nah apa tindakannya? Edaran sih edaran. Tapi sanggup nggak mereka melakukan ini? Gitu loh Pak Pol. Saya mikirnya begitu Pak Pol. Jadi kembali lagi tidak perlulah kita harus protes. Itu sudah benar. Dikurangi dah. Karena kita kan tidak hidup sendiri ya di sini. Kita hidup dengan orang lain, dengan tetangga. Yuk mari kita belajar menghormati orang lain juga. Coba kalau kalian dikasih sesuatu di telinga tiap hari yang kencang,
Telinga kamu yang normal bisa tuli mendadak, budeknya kayak judulnya tuh budek. Bisa budek, iya. Coba kita yang normal saja, nggak apa-apa kok sebetulnya. Tapi kalau sudah over, ya jelas mengganggu, ya jelas orang nggak nyaman, ya jelas orang protes. Itu nggak salah ya. Itu aja kali Pak Paul. Iya, iya memang apa ya, kita ini sekarang malam ini kan kita menghimpun opini ya, kita membangun opini masyarakat, bukan sekedar kita omong-omong kosong begini ya, karena opini kita ini didengar. Lihat ya, dari mulai dulu kita mulai tahun kemarin sampai saya viral, akhirnya kita mengalami banyak sekali progres ya. Dalam setahun saja Indonesia sudah banyak sekali progres ya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia meresponi isu-isu ketidakadilan, perlakuan kurang ajar terhadap kaum minoritas. Makanya suara Anda itu penting ya semua ya. Suara Anda itu sangat penting di sini. Anda ngomong sekeras-kerasnya, tapi kalau Anda takut dengan apa ditangkap, yang ngomongnya yang sopan, yang keras tapi yang sopan. Jangan yang boleh ngomong yang nggak karu-karu itu hanya saya yang boleh di sini. Karena saya bebas hukum Indonesia. Oke, ini di layar Anda laporan keuangan Yayasan Damaris sampai dengan tanggal 22 ya. Sampai dengan tanggal 22, minta maaf belum dirapikan. Pokoknya ini dari minggu kemarin sampai dengan hari ini ya. Kita tampilkan terlebih dahulu sebelum kita lanjut. Silakan Pak Kayan. Pak Kayan. Shalom Pak Paul. Shalom Pak Kayan. Begini, saya yakin bahwa pasti akan segera minimal itu mengecil, karena pada sekitar 3 bulan lalu saya selalu melihat di TV Bapak Yusuf Kala mengeluh tentang toa ini terlalu keras katanya. Jadi dengan adanya berita ini, saya yakin minimal tidak kenceng atau nanti tidak lagi memakai yang kuat begitu sampai memekakkan telinga. Begitu aja Pak Paul. Iya, saya yakin toa pasti segera berlalu. Yang penting diakonia Anda yang kenceng. Sebab kalau diakonia Anda nggak kenceng, ya sampai kapanpun Indonesia nggak akan sadar-sadar. Kenapa? Karena lapar. Perut yang lapar itu mudah dihasut. Ya kalau kenyang, orang kenyang, maka dia cari apa sekarang? Mencari kebutuhan yang kedua, ya harga diri. Ya, harga diri bukan berarti sombong, bukan, tapi maksudnya adalah dignity-nya dia sebagai manusia, naturnya dia sebagai manusia. Ya, oh itu penting ya, naturnya sebagai manusia itu. Tapi kalau orang lapar, dia udah nggak mikir, yang penting saya hari ini makan. Siapapun yang kasih makan, biar setan pun akan dia turutin. Yang penting hari ini dia makan. Itu adalah natur paling dasar, kebutuhan dasar manusia. Maka dari itu, kita bikin proyek diakonia itu nggak sembarangan ya. Anda berpikir, itu nggaramin lautan. Oh enggak ya, kita nggak main-main ya. Kita nggak main-main dengan proyek-proyek ini. Oke, kita lanjut ya. Kita masih, teman-teman yang ada kode 123 di belakangnya, itu adalah untuk rumah ya. Kita mau bikin perumahan ya, tenda-tenda untuk masyarakat ya. Oke, RCM. Kita akan bikin tenda-tenda untuk para gembel-gembel, untuk para imigran-imigran itu ya, yang kasihan di Dan Mogot yang bikin tenda-tenda itu. Kita mau bikin tenda-tenda, bukan tenda biru ya, tapi kita mau bikin tenda-tenda untuk masyarakat. Budgetnya 1 miliar ya, ada 50 tenda, harga satu tenda kurang lebih 10 juta. Oke, saya juga mau, sebelum masuk ke Pak Renhat, lawyer kita, saya ada kasih pengumuman, Pak Pendeta Nathanael meninggal dunia ya. Pak Pendeta Nathanael itu suka gabung sama Zoom kita ya. Yang pertama kali memperkenalkan Pak Junias Topi itu Pak Pendeta Nathanael. Jadi saya lagi cari informasinya, agak lambat memang ya. Harusnya kemarin saya sudah dapat. Saya lagi tunggu informasi dari ada yang tinggal di Semarang mau kabarin saya ya tentang Pak Pendeta Nathanael ini supaya kita bisa
nyumbang untuk beliau ya, karena keluarga beliau keluarga yang bersahaja sekali ya, istrinya juga sakit ya. Nah, beliau itu lagi ngerawat istrinya, baru selesai operasi. Kemarin kita ada urunan juga buat beliau. Nah, kita terus sekarang malah istrinya belum sembuh. Pak Pendeta Natalia ini kena COVID. Ya, kena COVID meninggal. Oke, nanti makanya kita lagi carikan informasi. Besok saya umumkan lagi ya update tentang Pak Pendeta Nathanael ini. Oke, kita lanjut. Pak lawyer kita, Pak Reinhard. Silakan Pak Reinhard. Selamat malam Pak Paul. Luar biasa Pak lawyer kita. Ya, tadi salam kenal untuk Pak Paul yang di Kelapa Gading. Ya, tadi bicara soal urat takut matinya. Kalau saya sudah hilang Pak, sudah mungkin udah 15 tahun yang lalu. Karena hidup cuma sekali. Pentingnya untuk apa? Untuk memberikan arti buat sesama. Pak Paul, saya mau menyikapi masalah toa. Ya, saya sudah 40 tahun lebih saya tinggal di daerah saya itu kamar saya sampingnya toa. Jadi saya anggap aja sebagai musik whiskey and blues. Karena udah saking jengkelnya udah anggap sebagai itu aja saya pikir. Memang jadi kalau kita mau minum dulu zaman saya dunia malam tuh minum martel, anggap aja itu saya lagi minum martel. Jadi sambil mabuk enak dengerin pusing gitu ya, kayak orang lagi pusing martel gitu ya. Iya. Cuma kan mabuknya martel enak Pak, adem Pak. Iya, jadi ditambah itu makin jadi ada gejolak sedikit-sedikit gitu. Karena kalau kita komplain juga nggak ada gunanya, malah kita nanti saya sebenarnya tuh udah termasuk penduduk aslinya di tempat saya, tapi saya pikir nggak ada gunanya daripada nanti rumah saya dibakar. Iya, padahal lawyer aja takut rumahnya dibakar ya. Oh, iya, kalau yang sekolah saya sih nggak takut, itunya anak istri saya yang gara-gara sekolah saya kan jadi. Nah iya, apalagi orang yang nggak ngerti hukum, coba Bapak bayang nggak tuh Pak? Iya, Bapak aja yang ngerti hukum aja Bapak takut tuh Pak, apalagi yang nggak ngerti hukum Pak. Jadi kalau tadi Ibu Lisa bilang begitu ya nikmatin aja lah, mau ngomong apa coba. Si Ibu Meliana aja yang di Tanjung Balai aja sampai bisa nyebar sampai pembakaran kuil-kuil sama itu kan tempat-tempat penyimpanan orang kita, saudara kita orang Buddha. Itu kan udah nggak masuk akal. Tapi ya memang begitulah yang terjadi di negara tercinta kita ini, mau ngomong apa. Nah, menurut saya memang saya setuju tadi dengan Pak Paul tadi yang di Kelapa Gading. Nanti Pak Ferdinand tadi bicara. Kemarin Pak Ferdinand masuk tuh di konsultasi hukum, cuma topiknya berbeda. Nah, kalau saya berpikir gini Pak Paul, supaya Galarua ini punya pengaruh untuk bergaining baik nanti di pemerintah daerah maupun di pusat, kita harus bikin gebrakan, dan itu kita harus benar-benar pertama untuk bidang hukumnya. Kita walaupun kita sosial, tapi kita profesional. Artinya kita benar-benar bekerja dengan sepenuh hati, dan kita nanti hire orang-orang yang memang mempunyai dedikasi dan integritas di dalam hukum. Nah, memang ke depan saya udah bicara tadi sama Pak Santianer, cuma kendalanya kan tadi Ibu Lina katanya masalah di notaris. Saya bilang kalau kesulitan notarisnya, nanti saya punya teman notaris senior di daerah Jakarta dekat Senen sana, itu bisa dibantu kalau memang lama. Karena kalau kita nanti kalau kita terlalu lama, kita kehilangan momennya. Itu loh Pak Paul.
Saya sih udah pengen ke Jakarta, cuma saya tempat untuk kita sekretariat kan masih gimana ya, masih belum kita tata dengan baik. Ya, Pak Gitu. Pak Jadi, Rena, boleh masuk? Yo, Bu. Boleh, Bu, Pak, silakan, Bu. sebetulnya tidak ada kendala sebetulnya Pak di notaris. Memang ada masukan dari Pak Santiamer yang sudah diberikan kepada notaris sebenarnya. Tidak ada kendala sebenarnya Pak. Nah, nanti saya akan monitor minggu depan ini, feeling saya minggu depan ini sudah beres Pak. ya. Minggu ini mungkin, mudah-mudahan minggu ini Pak, mudah-mudahan minggu ini. Nah, Gitu. kalau bisa kita misalnya yang memang punya hati untuk di Galarua, kita kumpul kapan kita bisa kumpul, Pak Santiamat, Pak Kute, Ibu, saya gitu kan. Udah, tadi Jadi siang kita kumpul di Ayam Pemuda Grogol. Tadi Iya, siang sudah betul. kumpul di Ayam Pemuda Grogol. Betul. Iya, tadi ketemu situ. Iya, oh iya. Iya, nanti kita bulan Maret mau di Amerika nanti kita ketemu. Oh, boleh Pak Paul. Nanti kita siapkan semuanya. Ya, nanti Jadi ada saya- Pak Paul Dere, Pak Bung Beta, Pak Matias Tambah, semua kumpul semua kita nanti di Amerika kumpul. Semua ya, sama Pak Ibu Pembina, Ibu Pengawas juga, Bapak Jenderal Tobing, Pak Ponto, semua berangkat semua kita. Saya juga nanti nyusul ke sana. Nanti saya jadwalin Ya. juga untuk ketemu Pak Reinhardt ya. Ya, Iya, Bu. Iya, kita ketemu. Oke. Kalau kemarin kan kendala saya belum divaksin. Saya udah divaksin, sekarang udah vaksin 2. Jadi Oh, udah ya. bisa masuk Jakarta. luar biasa nih Pak Renat lawyer kita. Ini dulu ya, awal-awal juga sama kita ya Pak Renat ini ya. Luar biasa, semangat. Oke, lanjut. Bima Satria, lalu Pak Suara ya. Silakan. Guys. Toa. Langsung Pak Suara aja. Thank